Jelas ya. Oke, baik. Nah, saudara, renungan selama minggu ini itu adalah renungan fokus tahun 2023. Nah, kita mau siap masuk tahun ini dengan kita lebih dalam lagi melaksanakan fokus kita, saudara. Nah, ingat visi misi Abba Love Industry diambil dari Yesaya 2 ayat 2 sampai ayat 3, komunitas yang menjadi rumah Tuhan sebagai pusat solusi bagi suku dan bangsa serta mercusuar bagi tubuh Kristus. Nah, saudara, kita mau menggenapi visi yang Tuhan berikan ini. Nah, bagaimana caranya? Dimulai dari apa, saudara? Kita mau bangun rumah Tuhan, ya. Nah, rumah Tuhan itu apa? Rumah Tuhan itu bukan gedung, bukan acara-acara yang ada di dalam gedung gereja, ya, tapi adalah komunitas. Ya, komunitas yaitu komsel, kompak, ya. Itulah saudaraku rumah Tuhan. Kita mau fokus bangun itu. Jangan fokus bangun acara-acara yang ada di dalam gedung gereja atau saudaraku gerejanya, ya, atau kegiatan-kegiatan. Bukan, kita mau fokus bangun komunitas, ya. Nah, saudara, kita mau lihat hari ini bagaimana kita membangun komunitas sampai kita semua sebagai rumah Tuhan, kita bisa bertumbuh menjadi dewasa serupa dengan Kristus. Nah, saudara, kita mau belajar dari ya jemaat orang Ibrani. Mari kita lihat ya orang Ibrani, saudara, udah percaya Tuhan ya sejak tahun 33 Masehi. Kita tahu di hari Pentakosta mereka, saudaraku, ya sudah saudaraku, dimulai sebagai jemaat mula-mula, ya, sampai waktu ditulis kitab ini, ya, kitab Ibrani itu adalah kira-kira tahun 63 sampai tahun 65. Jadi mungkin mereka sudah 30 tahun. Ada yang usia rohaninya sudah 30 tahun, saudara. Ya, mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, tapi intinya sudah ya menjadi orang Kristen lama sebenarnya, saudara. Tapi waktu itu ada tantangan, aniaya dari kerajaan Romawi dan orang Yahudi sendiri. Sehingga sebagian orang-orang jemaat, orang Ibrani ini mau murtad, saudara. Kembali lagi ke agama lamanya. Nah, karena itu penulisnya, saudara, harus menasehati mereka supaya jangan murtad. Ya, kenapa mereka ingin kembali ke perjanjian lama, saudara? Karena mereka nggak nangkep bahwa, saudara, ya, perjanjian lama sudah dibatalkan, bahwa Tuhan sudah ya memberikan mereka perjanjian yang baru. Nah, dalam perjanjian lama, ya, saudara, itu fokusnya Musa. Dalam perjanjian baru fokusnya Kristus. Ya, saudara. Nah, lalu penulisnya membandingkan ya antara Musa dengan Kristus. Kristus lebih utama, lebih besar daripada Musa. Nah, mari kita baca ayat 5, dikatakan demikian, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, saudara, penulisnya harus membandingkan Kristus dengan Musa. Ya, dia bilang Kristus itu beda sama Musa. Ya, Musa itu hanya pelayan dalam rumah Tuhan, sedangkan Kristus kepala dari rumahnya. Nah, Musa itu hanya menjadi bayang-bayang. Apa yang dilakukan oleh Musa hanya bayang-bayang tentang apa yang akan diberitakan kemudian.
Ya. Jadi apa yang Musa lakukan, saudara, ritual-ritual, ya, korban-korban itu sebenarnya nubuatan tentang Kristus. Ya, tentang Kristus adalah korban, ya. Korban yang dimaksud itu, yang menjadi korban buat keselamatan kita. Ya, Kristus itulah yang dinubuatkan, Mesias itu. Mereka nggak paham. Nah, saudara, rumah Allah di dalam perjanjian lama itu gedung atau bangunan fisik, entah itu tabernakel Musa atau bait suci Salomo, tetapi penulisnya bilang, tapi sekarang beda. Nah, perhatikan, dia bilang begini, rumah Tuhan ialah kita, rumahnya ialah kita. Nah, kita di sini apa, saudara? Komunitas. Nah, ini orang Ibrani nggak ngerti, masih punya paradigma perjanjian lama, ya, masih punya paradigma Tuhan itu tinggalnya di gedung. Nah, kita juga gitu, orang Kristen hari-hari ini. Paradigmanya, oh gedung, ya, saya mau ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu apa? Itu gedung industri itu rumah Tuhan. Salah. Rumah Tuhan adalah kita. Komunitas, saudaraku. Itu rumah Tuhan. Makanya gereja mula-mula nggak ada gedungnya. Mereka kumpul di rumah-rumah. Komunitas. Itu rumah Tuhan. Itu yang kita mesti bangun. Nah, kita nggak ngerti, kita kayak orang Ibrani, suka masih punya paradigma agama lain, paradigma agama Yahudi. Ya, rumah Tuhan itu gedung, bukan, saudara. Rumah Tuhan itu komunitas. Ya, nah ini kita mesti ngerti. Kemudian apa, saudara? Ya, dia bilang gini, jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, kita akan jadi anggota rumah Tuhan, menjadi batu hidup. Kalau benar-benar kita lahir baru, namanya juga batu hidup, ya. Dia jadi lahir baru, saudara. Nah, kalau kita mau jadi rumah Tuhan, saudara, bagian dari rumah Tuhan dan membangun rumah Tuhan, kita mesti berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, orang Yahudi, saudara, itu, saudara, ada yang mau murtad. Dia nggak percaya Yesus itu Mesias. Ya, mulai ragu. Sebagian udah lahir baru, tapi saudaraku ragu-ragu. Nah, makanya mereka nggak bertumbuh dewasa. Ya, jadi kita adalah anggota rumah Tuhan yang sejati, kita batu hidup yang sejati, jika kita teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan kita. Ya, kalau kita memiliki iman sejati. Orang kalau punya iman sejati, saudara, dialah batu hidup yang siap dibangun jadi rumah Tuhan. Tapi kalau dia imannya palsu, nah pasti di tengah jalan dia murtad, saudara. Nah, hari-hari ini banyak orang murtad, saudara. Nyebrang kepada kepercayaan yang lain. Saudara lihat, ya, tapi lebih banyak lagi, ya, yang di seberang nyebrang ke kita. Lebih banyak lagi, saudara. Nah, saudara jangan sampai saudara nyebrang ke sana. Kalau saudara nyebrang ke sana, ya, maka saudara bukan batu hidup, saudara batu mati. Batu mati nggak bisa siap dibangun menjadi rumah Tuhan. Nah, buat saudara yang sudah lahir baru, saudara mesti terus bertumbuh terus. Jangan terus, ya, saudara stuck, ya, jadi orang Kristen stuck. Saudara mesti bertumbuh dewasa, ya. Nah, saudara, jadi bagaimana kita menjadi anggota rumah Tuhan yang bertumbuh dewasa? Nah, ini yang penting, saudara. Ya, walaupun kita udah batu hidup, kita jangan sampai kayak sebagian jemaat orang Ibrani yang katanya meskipun kamu diukur dari sisi umur, seharusnya kamu sudah siap mengajar. Ya, udah siap punya murid, udah bisa ngajarin prinsip-prinsip ini.
Ya, tapi kamu belum dewasa juga. Ya, kamu masih kanak-kanak, masih memerlukan susu, ya, bukan makanan keras. Nah, saudara, banyak orang, saudara, hari-hari ini, ya, imannya itu ragu-ragu, saudara. Ya, imannya tidak bertumbuh, udah lahir baru, tapi dia nggak bertumbuh dewasa. Kenapa? Karena ya dia nggak diajarin makan makanan keras. Nah, jadi saudara, kita kalau mau bertumbuh dewasa, jangan terus minum susu terus. Minum susu itu apa, saudara? Firman Tuhan yang kita dengar, ya, kita nggak perlu kunyah, ya, kita terima, terima, terima. Ada waktunya memang waktu kita masih bayi rohani, kita terima firman itu, ya, makanan lunak, susu, ya, kita terima aja, kita nggak usah kunyah. Tapi kalau saudara udah jenggotan begini, saudara, ya udah umur 30 tahun kekristenannya, ya masih perlu susu terus, kan aneh. Ada sesuatu yang nggak benar. Nah, makanya penulis Ibrani bilang kamu, ya, harus makan makanan keras. Nah, makanan keras itu apa? Makanan keras bukan berbicara tentang, saudara, ya, firman yang sulit-sulit dimengerti, yang rumit-rumit. Wah, itu makanan keras. Bukan, saudara. Ya, bukan soal rumit apa enggaknya. Memang ada firman Tuhan yang rumit yang perlu kita dibantu supaya kita mengerti, ya, tapi makanan keras itu dibilang gini. Tetapi makanan keras adalah bagi orang-orang dewasa yang panca inderanya terlatih. Nah, perhatikan kata terlatih. Panca inderanya terlatih. Nah, panca indera itu apa, saudara? Inner man-nya, manusia rohnya terlatih. Itu dia. Manusia rohnya terlatih untuk bisa bedain yang baik dan yang jahat. Ya, karena dunia ini makin jahat. Ya, musuh kita si jahat. Setan itu si jahat. Dia terus memberi pikiran-pikiran jahat tiap hari. Dunia ini disebut dunia yang jahat. Ya, kedagingan kita itu jahat. Tiga musuh kita ini, satu di dalam, dua di luar, itu semua memberikan kita pikiran-pikiran jahat supaya kita berbuat jahat tiap hari. Nah, kalau anak kecil, saudara, dia nggak bisa bedain yang baik dan yang jahat. Dia kena pencobaan langsung jatuh berbuat jahat dia. Nah, saudara, tapi orang dewasa, ya, indera rohaninya udah terlatih, dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat, jadi dia tidak jatuh. Kenapa? Karena dia udah terlatih. Nah, kata terlatih di sini, saudara, latihan itu adalah gumnazo. Dari situ keluar kata gymnasium, ya, tempat latihan, gym. Kamu lagi ngapain? Nge-gym, ya. Orang ke gym ngapain, saudara? Latihan, praktek sesuatu, ya, ulang-ulang. Itulah intinya gym. Praktek terus, saudara. Latihan terus. Ya, dia entah itu angkat barbel, entah itu saudara, ya, latihan sit up, entah itu saudara lari, ya, ataupun apa, jalan cepat, ya, atau naik sepeda, latihan. Ya, latihan itu ulang-ulang di dalam sebuah ruang latihan yang disebut gym. Itulah gumnazo, ya. Nah, secara rohani kita melakukan gumnazo. Ya, kita latihan terus, saudara. Indera rohani kita dilatih. Lewat apa, saudara? Lewat praktek firman, ya, di ruang latihan. Nah, ruang latihannya beda, saudara. Ruang latihannya adalah kondisi kehidupan sehari-hari, ya, yang penuh dengan pencobaan, tantangan. Jadi kita latihan terus, saudara. Nah, inilah, saudara, hal pertama yang kita perlu miliki. Kita mesti praktek firman di lapangan, menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, menghadapi apa, saudaraku, ujian, menghadapi kesulitan.
itulah firman Tuhan makanan keras. Firman Tuhan yang demikian yang mendewasakan saudara. Kalau saudaranya minum susu saja itu bagus. Tapi kalau udah terus umurnya udah 30 tahun, minum susu terus, mimik cucu. Nah ini dia saudara, nggak dewasa-dewasa. Ayo tahun ini saudara, ya kita mau bangun manusia roh kita, latih indera rohani kita lewat makan makanan keras. Ya, makanan keras itu apa? Sekali lagi, bukan soal firman yang rumit-rumit. Firman Tuhan yang kita praktekkan ulang-ulang. Ya, ulang-ulang sampai kita ahli. Ya, kita praktek ulang-ulang. Di mana latihannya? Dalam bukan dalam gedung gymnasium, tapi di dalam apa saudara? Ruang ya kehidupan sehari-hari, menghadapi pencobaan, tantangan, ujian yang sulit, saudara. Nah, itu firman yang demikian yang mendewasakan saudara. Apakah benar? Nah, mari kita lihat next, saudara. Kita lihat, saudara, ya. Kenapa kita perlu diperhadapkan dengan ujian, pencobaan, ya? Nah, saya akan coba bacakan Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ayat 4 dalam Alkitab mudah dibaca, ya. Kadang-kadang kalau kita shift sedikit ayat yang tidak biasa, memberikan kita pencerahan kadang-kadang. Ya, karena kita cenderung baca sesuatu ya cuman kebiasaan dan kita nggak dapat apa-apa, cenderung baca sesuatu yang udah jadi kebiasaan. Tapi mari saudara kita baca ayat ini. Saudara-saudaraku, kamu akan mendapat banyak pencobaan. Berapa pencobaan? Banyak, ya. Jadi saya masih suka dengar kita doa-doa, Tuhan, lepas Tuhan, biarlah kami jangan menghadapi Tuhan banyak kesulitan, pencobaan. Oh Tuhan, sampai kapan ini berhenti? Saya mau kasih tahu saudara, nggak berhenti-berhenti saudara. Sampai Yesus datang, kita akan mendapat banyak pencobaan. Jadi itu jangan didoakan. Ya, nah kita suka salah paradigmanya saudara. Coba lihat di doa-doa pagi, itu yang kita doain. Tuhan, tolonglah biar pandemi cepat selesai. Ya, nggak salah bahwa kadang-kadang saudara kita perlu doa supaya apa, saudara? Ya, supaya ada ketenangan di masyarakat. Boleh, tapi saudara, pencobaan itu nggak akan berhenti. Ujian, tantangan itu nggak akan berhenti. Akan datang terus dalam hidup kita. Ya, nah kenapa? Tuhan bilang gini, tetapi setiap kali itu terjadi, kamu harus menganggap semuanya itu sukacita. Nah, ada nggak kita yang menganggap pencobaan itu sukacita? Kan jarang, ya. Begitu dicobai aja, diuji aja, ya, aduh, aduh, aduh. Nah, doanya aduh, Tuhan, aduh, 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 ya. Nah, gitu kita, saudara. Makanya kita nggak dewasa-dewasa, ya. Tapi saudara, kalau kita mau dewasa, katanya kita mesti apa? Ya, menghadapi pencobaan-pencobaan yang banyak itu. Kamu tahu bahwa setiap pencobaan akan menguji kepercayaanmu. Nah ini, ya kalau nggak ada pencobaan, saudara, kepercayaan kita, iman kita tidak diuji. Istilahnya gini, saudara. Saudara, ya kalau sekolah, cara taunya saudara paham betul pelajaran itu di apa? Diuji. Ya kan? Kalau nggak ada ujian, nggak tahu saudara paham nggak pelajaran itu. Nah, begitu ujian datang, ketahuan. Ya, belum paham. Nah, kalau belum paham artinya apa? Belajar lagi. Nah, kalau nggak ada ujian, saudara pertama nggak belajar-belajar. Kedua, nggak tahu paham apa enggak. Ya kan? Nah, sama iman kita gitu, saudara. Iman itu kan datang dari pengetahuan firman, kan? Nah, kita udah tahu firman.
muncul iman kan saudara. Nah, benar nggak ini iman? Caranya gimana? Taunya ini iman? Ujian, pencobaan. Nah, pencobaan itu adalah ya dari setan, dari keinginan kita. Tapi di pihak Tuhan itu ujian disebutnya. Makanya aneh, ayat ini ada dua kata, pencobaan dan ujian, ya kan? Nah, jadi hal yang sama terjadi buat setan itu pencobaan, tapi buat Tuhan itu ujian. Jadi setan ya cobai kita terus karena kita punya keinginan-keinginan. Ya, Tuhan menguji kita dari hal yang sama. Nah, apa fokus tujuannya? Supaya jelas iman saudara benar apa enggak, sejati enggak, atau itu iman palsu, iman-iman KW, ya. Nah, kalau imannya palsu, pasti dia jatuh dalam pencobaan, ya kan? Dia jatuh. Nah, kalau kita jatuh berarti kita mempertanyakan, waduh, berarti iman saya ya ada yang nggak benar nih. Nah, berarti kita apa, saudara? Belajar lagi firman Tuhan. Renungkan lagi firman. Ya. Dan kemudian apa, saudara? Ketika ada ujian lain kali, pencobaan, praktek. Nah, inilah makanan keras. Kita praktek. Waktu kita praktek itu, saudara, wow, jelas. Wih, iman saya ini bertumbuh, iman saya. Ya, iman saya benar. Ya, jadi kita nggak murtad, saudara. Pencobaan datang praktek, pencobaan datang praktek, ya pencobaan datang praktek. Nah, katanya saudara ini apa? Dan itu membuat kamu sabar. Nah, ini dia saudara, sabar. Ya, terjemahan lain bilang tekun. Jadi bukan sekali saudara, mesti terus-terusan. Pencobaan datang, praktek firman. Ujian datang lagi, praktek firman. Datang lagi, praktek firman. Ya, itulah makanan keras. Kalau saudara begini terus, saudara tekun. Dan katanya saudara apa? Dan kesabaran atau ketekunan itu membuat pekerjaan sempurna. Nah, saudara punya pekerjaan iman namanya. Ya, ini yang Tuhan cari, pekerjaan iman. Semua yang saudara lakukan adalah berdasarkan iman. Pekerjaan iman, the work of faith. Ya. Nah, terus apa saudara dikatakan begini? Kamu, maka kamu akan menjadi dewasa dan lengkap. Ya. Kamu menjadi sebagaimana yang dikehendaki Allah terhadap kamu. Kamu dewasa dan lengkap, tidak kekurangan apapun. Saudara mau dewasa? Inilah makanan keras. Makanan keras itu apa? Praktek berulang-ulang firman Tuhan dalam menghadapi pencobaan, menghadapi ujian. Ya, itu membuat iman saudara bertumbuh. Jadi saudara, kita perlu saudaraku ya menghadapi pencobaan, ya menghadapi ujian. Ingat, hidup ini tidak mudah. Siapa yang bilang mudah? Ya, banyak orang berpikir, wah, nanti hidup dalam Tuhan akan mudah. Enggak, sulit. Tapi kita akan berhasil mengalahkan kesulitan itu. Kita bisa mengatasi kesulitan itu. Kita bisa mengatasi ya apa saudara hal-hal yang berat itu saudara. Karena kita ya diberi iman. Nah, makanya saudara, mari kita praktek makanan keras setiap hari. Ya, praktek. Nah, inilah tahun ini saudara, kita mau mulai ya terus fokus membangun manusia roh kita lewat makanan keras. Ya, kita mau praktek firman Tuhan terus. Nah, jangan lupa minggu ini besok ya kita mulai saudara kampanye membangun manusia roh. Dengan apa? Dengan praktek doa Bapa kami, saudara. Ikuti, saudara akan sangat diberkati. Ya, ini akan jadi kegerakan yang luar biasa, saudara.
kita membangun manusia roh lewat praktek disiplin doa Bapa kami, kingdom prayer. Ya, ikuti saudara. Ya, kita akan sama-sama belajar membangun manusia roh kita sehingga kita akan bertumbuh, ya. Nah, itu yang pertama tahun ini menjadi fokus kita. Nah, yang kedua, saudara, kita mesti hidup dalam kompak dan komsel yang terikat janji, ya, tertanam dalam komunitas dan berfungsi sesuai dengan karunia-karunia. Nah, saudara, kita mesti tertanam dulu dalam komunitas, ya. Nah, kita lihat dulu ayat sesudahnya. Satu lagi, ya. Next PowerPoint. Nah, ini renungan hari ini, saudara. Ya, apa katanya, saudara? Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka akan berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ya, dan bahwa ia gunung batuku tidak ada kecurangan padanya. Nah, saudara, orang benar katanya akan bertunas seperti pohon korma, berbuah lebat, akan tumbuh subur seperti pohon aras. Ya, pohon yang paling kuat bisa hidup ribuan tahun. Nah, orang benar akan seperti itu. Tunggu dulu, orang benar yang bagaimana? Ayat 14 bilang, orang benar yang ditanam di bait Tuhan. Ya, ditanam dalam rumah Tuhan, ditanam dalam komunitas. Ingat, rumah Tuhan bukan gedung. Rumah Tuhan adalah kita, ya. Kita, komunitas. Saudara tertanam nggak dalam komunitas? Ya, yang di rumah-rumah yang kita sebut komsel, ya. Gereja kita gereja sel. Kita percaya gereja itu adalah selnya. Ya, yang hari Minggu ya itu celebration, itu optional, boleh ada, boleh nggak ada. Tapi gereja itu komsel itu, saudara. Kita mesti tertanam di komsel, ya. Nah, tahun ini kita juga diajar mesti tertanam, saudaraku, di kompak, ya. Karena dalam Ibrani, saudara, ya, dia menasehati supaya mereka jangan murtad, ya. Ada dua nasihat lain lagi yang disampaikan oleh penulisnya. Ya, dia bilang begini, ya, janganlah kamu katanya menjadi keras hati, ya, tapi hendaklah kamu saling menasehati tiap hari supaya jangan kamu menjadi tegar hati oleh apa? Oleh perbuatan dosa, saudara, oleh tipu daya dosa, ya. Nah, apakah saudara punya komunitas di mana saudara bisa saling ngaku dosa, saling saudara sharing, saling menasehati, saling terbuka. Nah, banyak orang saudara di hari-hari ini nggak punya komunitas yang demikian. Ya, inilah kompak, saudara. Nah, gereja mula-mula mereka punya namanya Hafruta karena mereka selalu orang Yahudi itu sharing, saudara, ya, sharing 2-3 orang selalu, ya, sama-sama saudara doa, belajar firman, saling menasehati. Itu orang Ibrani, ya, diajarkan, ya, saudara. Nah, kita gereja sekarang nggak ada, tapi puji Tuhan di industri kita punya namanya kompak. Nah, itulah Hafruta itu, saudara. Kompak kita punya. Nah, makanya saudara, tahun ini pastikan saudara menemukan kompak saudara siapa, ya. Nggak apa-apa, saudara belum menemukan, kita bangun manusia roh dulu, ya. Tapi saudara harus tertanam di dalam kompak, ya. Nah, kedua tertanam, nah Ibrani pasal 10, tertanam di mana, saudara? Ya, di unit dasarnya gereja atau komsel, ya. Makanya dia bilang janganlah kamu membiasakan diri, katanya, untuk
Ya, jangan kamu membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, apa itu pertemuan ibadah? Itulah saudaraku komsel, ya, yang praktek saling menasehati, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan-perbuatan baik, ya. Jadi ini jelas bukan komunitas besar, ini komunitas saling, ya, di mana mereka bisa saling menasehati, saling mendorong dalam perbuatan baik, dalam kasih, ya. Nah, ini apa saudaraku? Komunitas sel. Ya, kita mesti ada di situ, tertanam dalam komunitas sel, ya, yang di mana saudara, ya, kita praktek saling, ya, di mana kita saudaraku semakin giat melakukannya itu menjelang datangnya hari Tuhan. Jangan membiasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Perhatikan kata biasa, ya. Ada orang luar biasa, biasa di luar dia, saudara, ya. Jadi dia, luar biasa itu orang, ya, selalu biasa di luar, ya. Dia nggak pernah terlibat, ya, nggak ada di komsel, nggak ada di kompak, dia nggak tertanam, ya. Dia nggak biasa nih praktek disiplin, disiplin berkomunitas. Kita harus biasa, membiasakan diri, saudara. Nah, hati-hati dengan orang yang, ya, saudara, biasa untuk nggak mau ikut komsel lagi malas gue lebih enak santai di rumah. Nah, ini orang yang biasa begini, Yesus datang dia nggak siap. Tapi orang yang biasa, membiasakan diri, pertemuan, saya mau pertemuan, saling membangun, saling menguatkan. Orang yang begini, Yesus datang, ikut. Orang yang biasa, males membiasakan diri, males Nah, orang yang begini, saudara, nggak hidup dalam komunitas, ya. Yesus datang, dia nggak ikutan, ya, atau dia murtad, saudara, ya. Nah, makanya saudara, ayo, ya, kita saudaraku, ya, mau siapkan diri kita hidup dalam komunitas dan komsel yang terikat janji. Nah, kita mundur PowerPoint sebelumnya, saudara. Apakah komunitas saudara terikat janji? Nah, ini. Kenapa banyak komunitas saudara, ya, gampang bubar, gampang pecah, gampang saudara, nggak mau lagi udah deh, ya, karena mereka tidak praktek hubungan covenant, terikat janji. Saudara bilang, apa itu hubungan covenant? Makanya tahun ini kita mau belajar apa itu covenant life, ya. Nah, hidup berjemaat itu adalah hidup covenant, saudara. Nah, mari kita lihat ayat ini, saudara, ya. Yohanes 13:34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, ini perintah baru. Ini berkaitan sama apa? Berkaitan sama perjanjian yang baru. Ya, inilah perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, standarnya kita saling mengasihi itu seperti apa? Ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian, ya, pula kamu harus saling mengasihi. Nah, standar kita mengasihi, saudara, adalah sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Nah, jadi ini dia. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita? Ya, dia bukan mengasihi kita asal-asalan, setengah-setengah. Dia membuat perjanjian. Nah, ini penting, saudara. Dia membuat perjanjian mengasihi kita. Ya, perjanjian, saudara. Itulah covenant. Makanya kita hidup dalam perjanjian baru. Tuhan membuat perjanjian.
Yesus membuat perjanjian dengan kita, gerejanya. Ya, perjanjiannya apa? Dia akan mengasihi kita sampai selama-lamanya. Dia akan mengasihi kita, saudaraku, ya, untuk long term, selama-lamanya. Ya, bukan 3 bulan, bukan 4 bulan, selama-lamanya. Dia mengasihi kita tanpa syarat, nggak peduli saudara kondisinya seperti apa. Dia akan mengasihi kita, saudara, dengan kasih yang sempurna, kasih Bapa itu. Nah, apakah saudara saling mengasihi demikian? Kan enggak. Ya, kita mengasihinya enggak selama-lamanya. 3 bulan doang. Ya, nanti kalau ada masalah di kompak, Pak Edi, sorry deh ya, gue udah nggak kuat, gue pergi aja. Ya, lo kan kamu nggak mau beresin, ya gue nggak janji sih Pak Edi. Nah itu dia nggak ngerti covenant. Ya, gue nggak janji ya. Ada masalah pindah kompak, ya, nanti pindah lagi, pindah komsel, ya, pindah-pindah terus, pindah gereja lokal, ya, pindah terus. Ya, asal jangan pindah bumi aja, saudara. Pindah ke planet lain. Nah, saudara, orang yang begini nggak bakal tumbuh karena dia nggak praktek perjanjian baru. Kita mesti praktek, saudara. Bukan hanya dengan Tuhan kita hidup dalam perjanjian, dengan sesama kita harus hidup dalam perjanjian. Ya, demikianlah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Apa standarnya murid? Praktek covenant life. Ya, hidup yang terikat janji. Kalau enggak, saudara bukan murid. Ya, nah, next, saudaraku, yang terakhir sekarang. Ya, yang terakhir. Kita kalau mau bertumbuh, bukan hanya membangun manusia roh lewat makan makanan keras, ya, kemudian apa, tertanam dalam rumah Tuhan, ya, berfungsi sesuai dengan karunia-karunia-Nya, tapi kita mesti apa, saudara? Ya, dia bilang gini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jemaat orang Ibrani udah 30 tahun, ada yang udah 30 tahun ikut Tuhan. Belum bisa mengajar, saudara. Artinya apa? Ya, mestinya orang dewasa, cirinya adalah dia bisa ngajar orang lain. Ya, saudara bisa ngajar keluarga saudara, muridin anak-anak saudara, belum bisa. Ya pantas, karena masih anak-anak, saudara. Ya, jadi kalau kita mau tumbuh, saudara, ya, kita mesti makan makanan keras, tertanam dalam rumah Tuhan. Nah, kalau kita praktek firman terus, saudara, ya, dan kita tertanam dalam rumah Tuhan, lama-lama kita pasti, saudara, bermultiplikasi. Kita bisa punya murid, ya, kita bisa mengajar orang lain. Ya, mestinya 5 tahun orang Kristen, saudara, udah bisa mengajar orang lain. Karena Paulus bilang begini sama jemaat di Korintus. Ya, dia bilang, ya, aku belum bisa menganggap kamu orang dewasa karena kamu masih duniawi, kamu masih memerlukan susu. Kamu belum siap menerima makanan keras. Bahkan sekarang pun belum. Nah, sekarang itu waktu dia tulis surat, ya, kepada jemaat di Korintus, itu tahun 55 Masehi. Jemaat Korintus dimulai tahun 50. Nah, jadi maksudnya Paulus gini, mestinya dalam 5 tahun aku expect kamu udah bisa makan makanan keras. Berarti kamu udah siap ngajar orang lain. Ya, udah mulai dewasa. Belum sempurna, tapi udah mulai dewasa. Ya, tapi kamu belum bisa. Nah, gereja Korintus belum bisa. Jadi Paulus punya standar, saudara. 5 tahun orang dari jiwa baru, mestinya dia udah siap
membina orang lain, ya, memuridkan orang lain. Coba, saudara udah berapa tahun ikut Tuhan? Udah punya murid? Nah, kalau ada yang bilang, aduh Pak Edi, ya saya males punya murid ya. Memang orang yang saudara belum ngalamin Tuhan bertumbuh dewasa, dia nggak punya kerinduan, ya punya murid, ya mengajar orang lain. Saudara, maka tahun ini saudara, ayo kita mau bertumbuh dewasa dengan mulai menjadi pengajar. Ya, tapi ini jangan dulu pusing. Poin 1 dan 2 dulu. Dan nanti poin ini saudara akan menuju ke sini. Ya. Nah, saudara yang sudah bertumbuh dewasa, ayo saudara, mulai mengajar orang lain. Ya, itulah sebabnya tahun ini kita mau canangkan pemuritan. Ya, pemimpin-pemimpin memuridkan orang-orang yang di bawahnya. Terus, saudaraku, melakukan pemuritan pembapaan, muridkan orang-orang yang kurang dewasa. Ya, ayo di komsel saudara. Kalau saudara adalah fasel, ayo muridkan anggota-anggota komsel saudara yang belum dewasa supaya mereka jangan kanak-kanak terus. Ya, nah ini penting saudara. Nah inilah 3 fokus yang akan menjadi fokus tahun 2023. Ya. Nah, saudara sebentar dalam breakout room saudara bisa diskusi. Ya, kebenaran apa sih yang saudara dapat hari ini? Ya, tentang 3 hal ini. Ya, saudara boleh sharing. Kedua, ya, teguran apa yang Tuhan berikan? Misalnya, iya ya, saya poin 1 belum nih, belum makan makanan keras, saya masih susu terus. Ya, nah perbaikan apa yang saudara mesti lakukan? Ya, atau saudara bilang, iya nih saya belum tertanam nih dalam kompak komsel. Ya, nah apa yang saudara mesti perbaiki? Ya, nah inilah saudaraku yang menjadi diskusi kita sebentar. Baik, ya, saya akan kembalikan ke teman-teman yang bertugas sebelum kita masuk dalam breakout room. Silakan. Ya, terima kasih Kak Edi buat kebenaran yang disampaikan. Nanti kita, seperti yang tadi Kak Edi bilang, kita akan diskusikan di breakout room ya. Thank you Kak Edi. Baik. Ya, Will, silakan Will buat breakout room-nya.